bahas alat-alat yang ada di laboratorium praktikum analisis. Alat pertama adalah labu leher 3. Labu leher 3 ini bisa digunakan untuk merasakan suatu zat dalam keadaan yang diputar-putar. Pada labu leher 3 ini terdapat 3 bagian. Biasanya bagian-bagian kita bisa gampang aduk. Bagian pinggir ini kita isi dengan termometer, alkohol, dan bagian pinggir ini kita isi dengan kondensor. Reaksi ini adalah reaksi yang sangat mendukung sehingga kita perlu pendingin supaya tidak terlalu panas. Seperti itu. Adalah labu ukur. Labu ini memang untuk mengencerkan larutan. Biasanya kita mencari di tanda batas seperti ini. Setelah itu kita masukkan larutan dan kita bocor seperti ini. Dan dengan labu ukur, hati-hati karena ini adalah lehernya yang panjang, sehingga dia mudah patah, hingga menunjukkan harus pelan-pelan, serta dia harus patah. Setelah labu ukur, kita akan beralih lagi ke alum mayor. Alum mayor yang mungkin bisa dikatakan sebagai alum mayor adalah suatu zat yang mana adalah sebenarnya untuk merasakan suatu zat. Pada alum mayor ini kita memperhatikan dalam penggunaannya dan kita sebenarnya mencampurkan bajunya seperti ini. Dan kita harus hati-hati bahwa alum mayor ini mudah pecah pada suhu yang sangat tinggi dibanding mereka seperti ini. Setelah itu, kita akan beralih ke glass breaker. Glass breaker adalah salah satu wadah utama yang digunakan untuk menetapkan suatu zat. Dalam glass breaker ini kita bisa menggunakan zat apa saja, baik zat padat maupun zat cair. Dalam hal ini, glass breaker lebih rentan untuk mengalami kegempilan. Mungkin bisa kita lihat ini adalah gempil. Seperti itu, sehingga kita harus hati-hati supaya glass breaker ini tidak mudah mengalami gempil. Karena glass breaker adalah salah satu alat yang paling mudah mengalami gempil. Selanjutnya adalah glass ukur. Glass ukur ini adalah untuk mengukur volume yang akan kita gunakan. Di sini terdapat skala yang bisa kita baca dan kita hitung. Dan glass volume ini skalanya begitu kepada elemennya. Dan untuk satu larutan, kita jarang menggunakan glass breaker karena skala pada glass breaker ini tidak akurat. Jadi kita lebih baik untuk menggunakan glass ukur. Ada berbagai macam glass ukur, ya ada yang 100 dan jauh power. Selanjutnya adalah labu filter. Labu filter ini adalah untuk merasakan suatu zat pada keadaan sangat eksotermis dan mengandung uap yang sangat asam atau yang tak sinogenik. Jika bisa dalam reaksi di dalam memakai asal seperti itu. Dan penggunaannya hati-hati, kepikirannya harus sampai merata supaya tidak mudah pecah dan retak. Dan selanjutnya adalah alum mayor penghisap. Alum mayor penghisap ini juga untuk memfiltrasi suatu zat sehingga kita akan berfilter lebih mudah dan lebih cepat. Di sini ada bagian yang filtrat dan di sini ada bagian untuk bagian saringan seperti itu. Dan yang penggunaan kita harus hati-hati, meskipun alum mayor ini berat, kita jangan sangat lalai bermain supaya dia pecah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat yaitu termometer. Di laboratorium analisis bahan terdapat 2 termometer. Ini adalah termometer raksa dan ini adalah termometer alkohol. Selanjutnya adalah gelas pengadu. Gelas pengadu berfungsi untuk mengaduk larutan atau bahan-bahan yang akan dicampur. Cara penggunaannya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil cairan secara berangsur-angsur. Cara penggunaannya yaitu selanjutnya pipet volume. Pipet volume ada yang 25 mili, 10 mili, dan 5 mili. Alat berikutnya adalah bola penghisap. Pada bola penghisap, terdapat tombol empty untuk mengeluarkan cairan, tombol suction untuk mengambil cairan, dan tombol A yang artinya air yang berguna untuk mengisi udara dalam bola penghisap sehingga dapat digunakan. Berikut cara penggunaannya. Pertama-tama, bola penghisap dikosongkan terlebih dahulu, dan selanjutnya dipasangkan pada ujung pipet. Mengambil cairan dalam wadah, tombol yang ditekan adalah tombol S. Selanjutnya, untuk mengeluarkan cairan dari pipet, maka pada bola penghisap ditekan tombol E.
Selanjutnya adalah pipet ukur. Skalanya dari 0 di atas, lalu 10 mili sampai paling bawah. Bisa digunakan di lemari asam. Selanjutnya adalah sendok. Yang pertama adalah sendok plastik. Sendok plastik digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang korosif. Selanjutnya yaitu sendok logam. Sendok logam digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang tidak korosif. Kemudian saya adalah parodi. Untuk limbah bahan padat di lem angin. Ini botol limbah untuk menimbang bahan yang berputih namanya alkohol. Lalu ini ada karbonat 25 ml. Dia mengukur volume cairan maksimal di minimum. Ini keterangannya lumayan tinggi. Lalu ini ada formula untuk menuangkan dari yang tempatnya besar ke yang tempatnya kecil, yang umumnya besar ke umumnya kecil. Ini botol sebuah buat uang air minum sedikit. Lalu yang ini adalah sorong lumayan. Ini gue buat PDP jika berkristallisasi atau pesawat. Lalu ini adalah kertas laring dokumen 42. Dia buat aplikasi kode G. Karena ini sebuah simetri. Dia nanti dilipat sini. Terus dilipat kode 4. Lalu ditaruh di sorong buat. Kayak gini pakainya. Alat di belakang kami adalah lemari asam. Lemari asam merupakan peralatan berupa lemari dan ventilasi yang digunakan untuk menyimpan zat-zat kimia yang berbahaya seperti asam kuat dan zat-zat beracun agar uapnya tidak menyebar ke seluruh ruangan dan meracuni praktikan maupun laboran. Di dalam lemari asam terdapat blower untuk mengalirkan uap ke luar ruangan, kemudian ada pintu kaca berpengait, dan juga ada lemari penyimpanan bahan di bawahnya. Baik, sebelum melakukan pengambilan larutan di lemari asam, saya akan menjelaskan apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan pengambilan larutan di lemari asam. Yang pertama tentunya kita harus menggunakan APD lengkap seperti jas laboratorium, glove, goggles, masker, dan yang paling utama tentunya untuk lemari asam ini adalah alat khusus yaitu yang bernama respirator. Ini sangat penting karena berisi zat berbahaya memang harus memerlukan ini. Kemudian untuk peralatan yang digunakan lainnya adalah yang pertama yaitu glass beaker. Glass beaker ini sudah berisi larutan Aquades sedikit saja dan ini diperlukan untuk 2 glass beaker. Yang pertama, glass beaker yang pertama itu fungsinya untuk meletakkan larutannya, misal larutan HCl. Nah, yang kedua ini glass beaker digunakan untuk melakukan pencucian pada pipet yang digunakan nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pipet dan juga penghisapnya. Pipet ini pipet ukur yang digunakan yaitu pipet ukur 10 mili dan penghisapnya. Kemudian yang berikutnya adalah gelas arloji. Fungsinya gelas arloji ini adalah sebagai penutup pada glass beaker yang nanti berisi larutan dari lemari asam. Fungsinya agar tidak untuk meminimalisir terjadinya penguapan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat penghisap asam dan juga pipet ukurnya. Nah, yang pertama adalah ada alat pemutar, di mana ini untuk menarik asam dari larutan yang ingin kita ambil dengan cara memutar ke bawah tombol pemutarnya sehingga larutan asam akan naik ke atas. Kemudian tombol di bawah merupakan alat untuk mengeluarkan larutan asam yang telah diambil dan berada di pipet ukur tadi, di mana cara menggunakannya cukup ditekan saja. Nah, untuk pipet ukurnya ini bisa digunakan untuk mengambil maksimal 10 ml larutan, di mana yang harus diperhatikan adalah ketika mengambil larutan kita harus membalik skalanya. Jadi ketika misal kita ingin mengambil 3,8 ml larutan, maka yang harus dilihat adalah skala 6,2 ml, di mana
angka tersebutlah menunjukkan bahwa larutan yang telah diambil merupakan 3,8 ml. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum mengambil larutan di lemari asam, sebaiknya menggunakan respirator, sehingga uap-uap asam tidak masuk ke saluran pernafasan kita. Kemudian, hidupkan blower dengan menekan saklar di tombol on. Kemudian, angkat pintu kaca lemari asam. Dan kaitkan pengait di pintu lemari asam. Ya, selanjutnya masukkan 2 gelas beker yang telah disiapkan dan gelas arloji ke dalam lemari asam. Kemudian, cari botol yang berisi larutan HCl yang ingin diambil. Buka penutup botol dan masukkan penghisap asam dan pipet ukur yang telah disiapkan. Kemudian, ambil larutan HCl sebanyak yang diinginkan. Untuk kasus ini 3,8 ml. Pastikan kepala jangan sampai masuk ke dalam lemari asam. Kemudian, masukkan HCl 3,8 ml yang telah diambil ke dalam gelas beker yang telah berisi Aquades. Kemudian, tutup gelas beker yang telah berisi Aquades dan cuci pipet ukur menggunakan Aquades di gelas beker yang kedua. Ketika sudah selesai, keluarkan gelas beker yang berisi Aquades dan juga penghisap asam dan pipet ukur, dan gelas beker dan gelas arloji yang berisi larutan asam. Kemudian tutup botol yang berisi HCl di dalam lemari asam. Tutup pintu kaca penutup lemari asam. Kaitkan pengait dan matikan blower dengan menekan tombol off. Selamat datang di pos safety. Nah, di pos ini kita akan belajar mengenai bagaimana penggolongan limbah-limbah yang ada di praktikum dan juga bagaimana penggunaan alat-alat untuk menjaga supaya kondisi di lab tetap dalam keadaan yang safety. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai penggolongan limbah-limbah yang ada di praktikum. Jadi limbah-limbah yang ada di praktikum ini dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu ada limbah B3, limbah halogenik, limbah non-logam berat, limbah biodegradable, dan limbah non-halogen. Jadi untuk yang pertama adalah limbah B3. Jadi limbah ini adalah terdiri dari limbah-limbah yang memiliki unsur-unsur yang berbahaya dan biasanya bersifat toksik. Selain itu juga yang dimasukkan ke dalam penggolongan limbah ini adalah limbah yang mempunyai kandungan logam berat. Contohnya adalah Hg atau merkuri. Selanjutnya limbah halogenik. Limbah halogenik adalah limbah yang mengandung unsur halogen. Jika di contohnya ada FCl, BRI. Contoh senyawanya ada HCl. Kemudian untuk penggolongan limbah selanjutnya adalah limbah non-logam berat. Jadi penggolongan limbah ini adalah limbah yang memiliki unsur logam tetapi bukan masuk ke dalam logam berat. Contohnya adalah logam Na. Selanjutnya limbah biodegradable. Limbah biodegradable adalah limbah yang mudah terurai di lingkungan. Contohnya adalah glukosa. Kemudian yang terakhir adalah penggolongan limbah non-halogenik. Jadi limbah yang masuk ke dalam golongan ini adalah limbah yang dia merupakan unsur non-logam dan juga bukan merupakan bagian dari limbah halogenik. Berarti dia bukan logam dan juga dan tidak mengandung unsur FCl, Br, dan I. Alat yang akan saya jelaskan adalah yaitu spill kit.
alat ini adalah alat yang berguna untuk mencegah supaya cairan-cairan yang tumpah tidak menyebar ke sekitarnya. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Jadi pertama-tama teman-teman bisa buka dulu alat ini, spill kitnya. Kemudian di dalamnya ada berbagai bagian. Yang pertama ini ya, jadi alat ini berfungsi untuk mencegah supaya cairan yang tumpah ini tidak menyebar. Jadi fungsinya seperti pembatas seperti itu. Kemudian alat yang kedua ini. Jadi ini adalah adsorben, yaitu yang gunanya adalah dia untuk menyerap cairan-cairan yang tumpah ke lantai. Kemudian ada juga plastik yang ini nanti digunakan untuk menyimpan adsorben yang sudah digunakan untuk menyerap cairan yang tumpah seperti itu. Jadi cara penggunaannya adalah seperti ini. Pertama-tama, misal kita misalkan di lantai, misal daerah sini ya, daerah sini ini ada tumpahan. Nah, ini caranya bagaimana? Yang pertama kita harus membatasi dulu supaya tumpahannya ini tidak menyebar kemana-mana. Jadi menggunakan alat ini. Ya. Jadi di alat ini juga dia berfungsi untuk menyerap cairan yang tumpah. Kemudian kan sudah dikelilingin. Setelah itu dilanjutkan dengan menaruhkan benda ini ke atas permukaan cairan supaya nanti dia bisa menyerap. Jadi kita taruh aja seperti ini dan ditunggu sampai cairannya terserap. Dan jangan lupa selalu gunakan APD ya. Jadi pakai gloves, terus juga pakai jas lab lengan panjang untuk menutupi kulit dan juga goggles seperti itu. Jadi setelah cairan ini terserap, kita kemudian gulung. Hati-hati ya, sebisa mungkin jauhkan tangan Anda dari cairannya. Ketika sudah, kemudian dimasukkan ke dalam plastik ini. Plastik ini ya, ini plastiknya udah ada tanda khusus. Jadi ketika udah digulung seperti ini, dimasukkan, kemudian diikat dengan kencang dan dipisahkan dari limbah-limbah yang lainnya ya. Karena biasanya tumpahan ini alat ini berguna untuk menyerap tumpahan seperti merkuri. Alat selanjutnya adalah fire blanket. Fire blanket ini digunakan untuk menutup api agar tidak terkena tubuh ataupun tidak menyebar kemana-mana. Cara penggunaannya simpel. Teman-teman segera buka saja, lalu keluarkan, lalu bentangkan fire blanket ini. Fungsinya ada dua. Yang pertama untuk melindungi tubuh, untuk teman-teman keluar menuju jalur exit atau menutup bagian api. Kita misalkan di bagian sini ada api, lalu kita luruskan tangan kita dan tutup segera api dengan fire blanket. Usahakan jangan terkena air ataupun tetesan-tetesan air karena akan menutup pori-pori yang akan menyerap api. Alat selanjutnya yaitu safety shower dan eye wash. Safety shower dan eye wash ini digunakan untuk melindungi tubuh dan mata ketika terkena percikan atau tumpahan bahan-bahan berbahaya. Yang pertama, penggunaan safety shower. Jika teman-teman memang terkena seluruh tubuh, maka teman-teman bisa tarik tuas ini sehingga air akan mengalir dari atas. Selanjutnya untuk menggunakan eye wash ada dua cara. Yang pertama, tekan tuas di sini ataupun injak pedal ini. Maka air akan mengalir dan kepala teman-teman akan ditaruh di sini. Selanjutnya adalah titrasi. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam titrasi. Yang pertama ada indikator PP, labu ukur, Erlenmeyer, dan botol semprot. Dan juga tentunya rangkaian alat titrasi. Kondisi buret sebelum dan sesudah titrasi harus terbalik seperti berikut. Dan keran buret haruslah terbuka. Sebagai contoh, kita akan memulai titrasi asam dan basa. Indikator yang digunakan adalah indikator PP.
Masukkan indikator PP sebanyak 2 hingga 3 tetes ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan basah dengan bantuan pipet tetes. Kemudian, Erlenmeyer digojok agar indikator tercampur merata sehingga terjadi perubahan warna dari basah yang semula bening menjadi warna ungu. Selanjutnya, titrasi dapat dimulai. Sebelum memulai titrasi, kita harus mengisi burat terlebih dahulu. Untuk mengisi burat, posisi burat harus dibalik terlebih dahulu dan pastikan lurus. Untuk mempermudah pengisian burat dapat dilakukan di atas kursi agar pembacaan burat mudah dilakukan. Saat meletakkan burat di kursi, tentunya harus berhati-hati. Tidak lupa, di bawah burat, letakkan sebuah gelas beker kosong yang berfungsi untuk menampung tumpahan larutan ketika dilakukan pengisian burat. Kemudian, pastikan keran burat dalam keadaan tertutup. Isi burat dengan larutan HCl 37% hingga tanda batas yang menunjukkan angka 0 pada burat. Pengisian burat harus dengan bantuan corong gelas. Terlihat bahwa cairan di dalam burat melebihi tanda batas. Agar isi burat dapat tepat pada tanda batas, maka keran burat dapat dibuka perlahan. Dan keran segera ditutup apabila meniskus cekung sudah tepat berada di tanda 0. Setelah burat telah terisi penuh hingga tanda batas atau 0, maka burat dikembalikan lagi ke atas meja. Pengisian burat diulangi setiap akan titrasi. Posisi yang tepat dalam melakukan titrasi adalah sambil duduk. Sebelumnya, ketinggian burat dapat disesuaikan dulu dengan Erlenmeyer agar tidak terlalu tinggi maupun rendah. Posisi tangan kiri memegang keran burat, sedangkan tangan kanan menggojok Erlenmeyer. Untuk praktikan yang kidal bisa membalikkan posisi tangan ini. Sebaiknya, dalam titrasi, cairan yang keluar dari burat berupa tetesan-tetesan dengan cara membuka keran burat perlahan, sehingga saat titrasi tidak melewati titik ekuivalennya. Titrasi akan dihentikan ketika cairan tepat berubah warna. Ketika sudah terjadi perubahan warna atau tercapainya titik ekivalen, maka Erlenmeyer segera dijauhkan dari burat. Lalu, volume yang ditunjukkan pada burat dicatat. Setelah semua data titrasi diperoleh, maka cairan yang tersisa pada burat dikeluarkan. Pengeluaran cairan dalam burat atau dalam contoh ini adalah HCl 37% dapat dilakukan dengan membuka penuh keran burat. HCl ditampung dalam gelas beker untuk selanjutnya dibuang pada limbah. Setelah data titrasi diperoleh, burat harus dicuci dengan Aquades. Pencucian Aquades dilakukan dengan bantuan botol semprot dengan membilas beberapa kali burat. Setelah selesai, burat dikembalikan seperti posisi semula dan keran burat dibuka. Dalam laboratorium analisis bahan ini, alat penimbangan yang digunakan adalah NAD. NAD kepanjangan dari neraca analisis digital. Nah, neraca ini memiliki ketelitian 4 angka di belakang koma. Di sebelahnya NAD itu terdapat pemanis bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum bisa diambil di sini. Dan setelah penimbangan, bahan-bahan tersebut dikembalikan semula di tempatnya. Prosedur untuk menggunakan NAD adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pastikan NAD ini bersih dari kotoran zat-zat kimia dan tidak ada cairan di dalamnya. Cara membersihkannya bisa menggunakan kuas. Atau jika NAD terdapat cairan, bisa dibersihkan menggunakan tisu. Nah, yang kedua, nyalakan NAD.
Kemudian masukkan gelas arloji. Masukkan bahan yang akan ditimbang, NaD-nya dinolin terlebih dahulu. Oke, lalu bahan bisa dimasukkan. Lalu jangan lupa ditutup kembali. Nah, kemudian hasilnya tertera pada layar dan dicatat. Baik, berikut di sini ada alat-alat yang digunakan untuk menimbang bahan di NAD. Jadi yang pertama itu ada piknometer. Ini digunakan untuk menimbang bahan berupa cairan. Terus yang kedua, ini ada botol timbang, di mana di botol timbang ini digunakan untuk menimbang bahan yang bersifat higroskopis. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam botol timbangnya. Terus yang ketiga ada gelas arloji. Ini digunakan untuk menimbang bahan yang tidak memiliki sifat higroskopis. Terus itu ada sendok. Nah, di sini ada sendok besi dan sendok plastik, di mana sendok besi ini khusus digunakan untuk bahan-bahan yang tidak bersifat korosif. Sedangkan untuk sendok plastik bisa digunakan untuk semua bahan. Hal yang harus diperhatikan dalam penimbangan yaitu yang pertama, ketika menimbang pastikan piknometer ini kering, tidak ada cairan, dan pastikan bahan yang ditimbang itu suhunya normal, tidak panas. Kemudian maksimal menimbang dalam NAD ini yaitu 200 gram beserta dengan wadahnya. Jadi alat ini namanya eksikator, di mana eksikator ini berfungsi untuk menyerap uap air yang ada di bahan setelah pengovenan. Jadi untuk penggunaannya, eksikator ini tidak boleh diangkat atau ditutupnya tidak boleh diangkat dan tidak boleh ditaruh ke atas meja. Jadi penggunaannya harus digeser. Nah, untuk penggunaannya ini pastikan kalau misalnya nggak bisa sendiri itu bisa dengan partner. Jadi nanti ada satu yang menggeser, terus ada partner yang memasukkan bahan yang ingin dimasukkan ke dalam eksikator. Terus, nah pada saat menutup juga digeser, jangan sampai diangkat ataupun diletakkan di atas meja. Nah, di dalam eksikator ini ada silika gel yang berfungsi untuk menyerap uap air yang ada di bahan tersebut. Setelah menjalani safety moment, praktikan mengambil lembar cek alat, kemudian mendatangi stasiun masing-masing. Periksa alat dengan seksama. Jika alat dalam keadaan baik, maka bisa langsung dicentang. Jika alat gempil, maka teman-teman bisa menuliskan gempil pada kolom yang tersedia. Terdapat 4 kondisi peralatan yang mungkin dijumpai selama praktikum. Yang pertama, normal, yang kedua patah, yang ketiga gempil, dan yang keempat retak. Apabila alat dalam keadaan baik, yaitu tidak ada cacat patah, gempil, ataupun retak, praktikan dapat mengisi kolom ambil dengan tanda centang. Apabila alat dalam keadaan tidak baik, praktikan mengisi dengan keterangan sesuai dengan kerusakan. Misalkan gempil. Alat yang gempil adalah alat yang cuil sedikit pada bagian pinggir atau tepinya, namun bentuk serta ukuran alatnya masih sama. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana yang satu ini adalah alat yang gempil, ada cuil di ujungnya, dan gambar satu ini adalah alat yang normal. Alat yang bentuk dan ukurannya tidak sama dikategorikan sebagai patah. Contohnya, pipet tetes yang patah. Dapat dilihat pada gambar berikut, pipet sebelah kanan adalah pipet tetes yang patah, sedangkan yang sebelah kiri adalah pipet tetes yang normal. Sedangkan untuk kerusakan berupa retak dapat dilihat seperti contoh berikut.